Saya juga barusan dari Jakarta hari Minggu kemarin atas kerjasama yang diminta oleh saudara beliau berdua, Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai ketua MUI, yang mana beliau ke Mesir, kemudian alhamdulillah Al-Azhar Asy-Syarif membuka peluang bagi pondok-pondok salaf yang memang nggak ada umumnya sama sekali untuk bisa syahadahnya muadalah disetarakan dengan Al-Azhar Mesir. Maka ketika kembali ke Indonesia, beliau Ki Haji Miftahul Akhyar minta kami majelis muasalah untuk menjembatani hal tersebut. Alhamdulillah kemarin sudah terjadi. Saya ke Jakarta untuk menemui Dubes Mesir, dan alhamdulillah insyaallah beliau akan melakukan kunjungan yang pertama kali dimulai dari Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini yang banyak pondok-pondok salaf. Nah, karena alhamdulillah hubungan kami dengan keluarga besar Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak ini sudah terjalin dari ayah masing-masing. Abah saya Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi merupakan kawan baik daripada ayah mereka ini, Ki Haji Abdul Ghani. Tapi kalau saya tidak bisa ngomong kawan baik mereka, saya murid mereka. Saya belajar kepada mereka, para kiai yang merupakan putra-putra Ki Haji Abdul Ghani. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di dunia hidup jauh dari Nabi Muhammad, sungguh rugi. Kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ingin dekat sama umatnya. Bahkan semasa hidup Nabi Muhammad tuh pernah sambil memandang ke kejauhan mengatakan kepada para sahabatnya, la ya laitani qabaltu ahbabi, seandainya aku bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku. Maka para sahabat yang di hadapan Nabi, mereka mengatakan, alasna nahnu ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi unasun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi ka imanikum alayya min ghairi an yarawni wa yuhibbuni ka hubbikum alayya fa ya laitani qabaltu ahbabi. Kekasih-kekasihku. Ini Habib Syekh menamai Ahbabul Mustafa, kekasih-kekasih Nabi Muhammad SAW. Maka harus berusaha bisa menjadi Ahbabul Mustafa, kekasih Nabi Muhammad SAW. Siapakah kekasih-kekasihku? Adalah orang yang datang setelah kalian, wahai sahabat, dari zamannya tabi'in sampai hari kiamat, termasuk kita, bisa menjadi Ahbabul Mustafa. Ojo mikir, oh tadi hatro iso. Ojo, cukup bikin tau ya Ahbabul Mustafa ya. Kalau sing liyane Ahbabul Mustafa nang Surabaya iki, nek ana sing aku hoak berarti ya. Nah, iman mereka seperti iman kalian, kata Rasulullah, tanpa melihat aku. Kalau sahabat ngelihat Nabi, iman wajar beriman kepada Nabi, karena di zamannya Nabi, ngelihat Nabi, terkadang iman dari kejadian luar biasa yang mereka alami. Barusan saya membaca hadis Mawa'idul Usfuriyah di Masjid Baitul Muslim di Marvel, yang hadir Masya Allah 15 orang. Terus nek pengajian bocok kitab tok setitik sing hadir iki. Nek remis piro sing hadir remis iki? Aja wong loro pas sing hadir. Main catur remis. Nah, di situ kita bahas tadi ada seorang namanya Ghassan. Datang ke Mekah ketika melihat Nabi Muhammad duduk sama para sahabatnya, dia nggak tahu Nabi Muhammad. Dia tanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Subhanallah. Berarti Nabi Muhammad tuh duduknya biasa sama sahabat yang lain, bukan duduk di kursi, bukan. Dan tidak ada keistimewaan sama sekali. Begitu tanya, para sahabat semua menundukkan kepala yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isyaratnya tuh baik kepala, Masya Allah.
Jadi lebih sopan daripada tangan gini, pakai kepala isyaratnya. Ojo pas kadang-kadang endi sing jenenge HP ubed iku lho. Gawe ngene kon. La ilaha illallah. Sopane nak endi iki, sopane hilang. Maka si Ghassan ini tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kamu yang menyampaikan dulu tentang Allah dan apa yang perintah Allah kepada kamu, atau aku yang menyampaikan kepada aku tentang aku dan apa yang diperintahkan oleh patungku kepada aku?" Ya, saya dulu kata Nabi Muhammad disampaikan tentang bunyal Islam ala khamsin. Islam itu memiliki 5 pokok dan itu dijabarkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang kamu, saya sekarang. Kita ini punya patung katanya. Yang mana kita ini nyembelih hewan korban yang kita sembahkan kepada patung, menjadi bahan sesembahan. Lah ketika ada satu teman saya, ada 2 temannya sebelum dia memberikan sesembahan kepada patung, patung ini ngomong. Keluar dari perut patung ini suara yang mengatakan engkau tentang Nabi Muhammad SAW. Maka saya 3 hari yang lalu katanya, saya juga nyoba membuat sesembahan, saya sembahkan kepada patung. Ketika saya angkat, si patung ini ngomong bahwasanya ada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ngomong, patung ini ngangkat, jatuh di atas kepalanya, pecah si patung ini. Inilah salah satu mukjizat Nabi yang bukan di hadapan Nabi. Si patung bisa ngomong, menyampaikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu benda mati yang dijadikan patung membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah remis ini juga termasuk yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sahabat iman sama Nabi itu wajar, mereka lihat Nabi, lihat keistimewaan Nabi ada di hadapan mereka Nabi Muhammad. Kalau kita yang enggak sezaman sama Nabi beriman kepada Nabi, itu Nabi sampai mengatakan ajabun nasi imana, iman yang sangat mengagumkan, tanpa melihat Nabi bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka cinta kepada aku sebagaimana cintanya kalian kepada aku. Makanya kita lihat setelah Nabi meninggal dunia, para tabi'in itu banyak yang bisa langsung ketemu sama Nabi. Dan setelahnya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, yang mana beliau itu kehilangan pandangan ketika umur 4 tahun kena panas tinggi. Tapi umur 7 tahun hafal Quran. Nggak bisa ngelihat, hafal Quran. Kalau sampean sing iso ndelok hafal apa? La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Setelah belajar qiraah sab'ah, beliau sholat sunnah mutlak di Masjid Ba'alawi, yang mana tempat sholat beliau masih ada sampai sekarang. Ini Gus Mustafa sudah melihatnya. 200 rakaat. Setiap pagi sholat sunnah mutlaknya 200 rakaat. Sehingga ketika umur 17-18 tahun beliau tuh alim. Tapi beliau masih bukannya minder untuk dakwah, tapi beliau merasa di zaman beliau tuh ada guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada para senior beliau yang beliau rasa lebih pantas untuk dakwah. Padahal banyak orang yang menyuruh beliau, ayo Abdullah dakwah, ayo Abdullah dakwah. Sampai-sampai yang datang langsung secara nyata Nabi Muhammad SAW. Wahai Abdullah, apakah harus aku yang memerintahmu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulailah beliau berdakwah. Dan karena dekatnya sama Nabi Muhammad, beliau kalau ragu akan hadis, in syakkaitu fi haditsin sa'altuhu an sahibihi yaqadah. Kalau saya ragu akan suatu hadis, saya langsung tanya kepada si empunya hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan nyata. Jadi kalau beliau ragu akan hadis ini sahih apa enggak ya, beliau ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat, mengharapkan kehadiran Nabi, langsung hadir Nabi Muhammad. Ada apa wahai Abdullah? Ya Rasulullah,
mau tanya, ini hadis sahih apa enggak ya Rasulullah? Masya Allah. Sekarang sedikit-sedikit mana dalilnya? Sambil mendelik-mendelik, culekan montone iki lho dalile. Maulid mana dalilnya? Endi dalile sing larang maulid iki endi? Oh bid'ah, gak ono zaman Nabi. Lawakmu yo gak ono zaman Nabi. Takokno, Nabi tahu tak salat gak celana cingkrang tahu dah. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Iki aliran ahlul goblok wal jamaah ya. Kawan hadir remes iki ya. Kawan hadir remes ojo remes main catur tok tambah goblok kon. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah iman seperti iman sahabat, cinta seperti cintanya sahabat, akan menjadi ahbab, kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sahabat, putrinya Nabi saja Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra enggak mau menyakiti hati Nabi Muhammad, enggak mau melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya kalau ingin melakukan sesuatu masih ditanya dulu, yang saya lakukan ini menyenangkan Nabi atau malah menyakiti Nabi? Kalau menyenangkan Nabi dilakukan, tapi kalau menyakiti Nabi sama sekali tidak akan dilakukan, ditinggalkan langsung. Ini kalau mau jadi ahbab, kalau ingin jadi kekasih yang dirindukan oleh Nabi. Jadi Nabi ini memotivasi kita agar kita bisa menjadi ahbab dan membuka peluang. Nggak mesti keturunannya, nggak mesti apa namanya itu orang yang memiliki ilmu. Terkadang Yahudi aja bisa jadi ahbab, bisa menjadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Jadi ada cerita, ada seorang syarifah di satu desa, aslinya ditanggung oleh penghuni desa tersebut. Kemudian penghuni desa mungkin merasa bosan, mengatakan, wahai syarifah, kami sudah nggak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhanmu, silakan pindah ke desa sebelah. Beliau punya 3 anak dan syarifah ini sudah tua. Oke, pindah ke desa sebelah, tanya-tanya, di desa ini siapa orang Islam yang paling kaya? Oh, ini orang Islam yang paling kaya di desa sini ustadz, malah seorang ustadz, seorang yang memiliki ilmu. Oh mana? Itu punya toko di pasar, toko emas. Datang ke toko emasnya, engkau orang paling kaya di sini? Iya, saya ini cucunya Nabi, saya ini dari desa. Diceritakan, si ustadz ini nggak percaya begitu saja. Apa buktinya anda ini cucunya Nabi Muhammad SAW? Kalau dulu nggak ada buku nasab, dan ini orang asing datang, ya takut ngaku-ngaku. Sebab zaman sekarang banyak sih ngaku-ngaku cucunya Nabi ya. Percuma ngaku-ngaku sesuatu. Jangankan ngaku cucunya Nabi, faman raghiba an abihi, kata Rasulullah, fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang nggak suka sama bapaknya, jadi kalau ngaku keturunan yang lain berarti dia nggak suka sama bapaknya. Padahal Allah sudah nentukan dia keturunan bapaknya, maka dia haram masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Oh ya sudah, kalau anda nggak percaya nggak apa-apa, katanya syarifah tua ini. Saya mungkin bisa nyari bantuan dari orang lain. Nah, tetangganya si Ustadz toko emas ini Yahudi toko emas, melihat ibu-ibu keluar dari toko emas sebelahnya, terus kelihatan mukanya itu istilahnya kecewa, dipanggil, bu sini bu, ibu-ibu gitu turu ta bu? Oh gak turu ta, ngantuk ta bu? Gak. Mari ini sholawatan, mari ini aku ceramah, mari ceramah nek sholawatan sampai jam 1 aku mulai dhisik. Mene nak meduro isu-isu aku ya, mari subuh apa nak meduro. Nek adekku iki gak apa-apa, Cuk. Kuat iki sampai subuh kuat iki. Asal sejano kopi sak ember ya. Nah, Bu. Kenapa kau kecewa, Bu? Masuk Bu, masuk. Diceritakan. Tiba-tiba orang Yahudi, biasanya Yahudi jangankan sama keturunan Nabi, ambil wong Islam ku benci. Delok danar ku benci. Danar ku wong Islam sebabnya. Nah, kesian, terketuk hatinya. Saknone, kira kamu kesian keturunan. Di rumah saya cuma ada 1 kamar kosong. Kamu sama 3 anakmu di situ nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya akan kasih hidangan yang halal buat kamu karena saya tahu orang Islam nggak makan yang haram. Iya nggak apa-apa. Terima kasih.
Malamnya itu pagi, malamnya sang ustadz ini mimpi terjadi kejadian di hari kiamat di padang mahsyar. Dia tanya, ini apa padang mahsyar? Tiba-tiba orang teriak, Rasulullah, Rasulullah. Dia juga ngejar. Akhirnya dia berhasil berada di belakangnya Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, saya termasuk umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak membalikkan badan. Rasulullah hanya menjulurkan tangannya ke belakang. Apa buktinya kamu adalah umatku? Bukankah datang kepada kamu hari ini salah satu keturunanku dan engkau meragukan? Engkau bertanya apa buktinya engkau keturunan Nabi Muhammad? Langsung diperlihatkan oleh Nabi Muhammad itu, kamu lihat ada istana putih yang megah, yang besar, yang indah. Aslinya itu untukmu kalau engkau menolong cucuku, kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia terbangun dari mimpi. Pagi-paginya tanya, di mana Syarifah itu? Oh, di rumahnya Yahudi. Ketok, tok, tok, tok. Selamat pagi. Ini maksudnya Gus Dur nggak ganti salam, bukan. Kalau kita mengucapkan salam kepada non-muslim, karena assalamualaikum itu hanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu non-muslim, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Wahai Yahudi, di rumahmu ada Syarifah dan 3 anaknya ya? Iya, ada di kamar. Saya ambil, saya akan sediakan masing-masing 1 kamar. Saya akan jamu dengan jamuan yang luar biasa. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Loh, kenapa? Kamu menginginkan istana putih itu ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Loh, kaget. Kok Anda tahu? Tadi malam saya juga mimpi Nabi Muhammad. Tadi malam saya beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan istana putih ini untukmu karena engkau telah mau menolong cucuku, kata Nabi besar Muhammad. Yahudi aja bisa dekat sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak membatasi siapapun yang ingin dekat sama Nabi, kecuali kita sendiri yang kadang-kadang nggak mau dekat sama Nabi Muhammad.